Dan sekali lagi, pokoknya saya beternak itu nggak mau diperbudak oleh hewan ya, maksudnya yang gampang-gampang, yang mudah, yang tidak usah kita repot gitu. Ya, rencana katanya mau bikin Azolla juga. Azolla. Nah itu tapi belum tercukup, belum ini. Mbak, ini kan sudah mulai melirik ke pakan alternatif nih. Apakah untuk pakan pokoknya cukup mahal atau apa begitu? Jadi saya juga ternak maggot. Maggot juga tuh. Saya kalau pagi tak kasih maggot, itu juga sudah saya kasihkan maggot. Kalau sore hari ini saya ngasihnya bekicot. Nah siang harapan saya nanti pakai Azolla itu gantinya hijau-hijauan yang biasanya saya kasih dadaunan. Karena konon katanya teman-teman yang sudah pakai Azolla nih cukup mudah dikembangbiakan. Mengembangkan entok jumbo berkualitas kontes dengan biaya pakan seminimal mungkin itu kadang masih menjadi dilema bagi banyak peternak ya. Memungkinkan tidak dengan pakan alternatif misalnya? Tentu saja jawabannya kalau menurut saya bisa, tetapi tetap membutuhkan strategi khusus ya agar kualitas entok yang kita progres itu sesuai dengan harapan, baik itu panjang tubuhnya, bobotnya, penampilan, tetap terjaga meskipun pakannya bukan melulu pakan pabrikan. Nah, realitas di lapangan, entok pedaging itu memang biasa di-push untuk bobotnya, jadi asal gemuk begitu, sehingga pakan alternatif ini paling cocok memang untuk pembesaran atau segmen pedaging begitu. Bisa menggunakan limbah sayur, kemudian menggunakan pakan-pakan yang tidak beli begitu. Sementara entok jumbo kontes atau yang menyasar segmen penghobi tentu saja lebih selektif ya, tidak hanya bobot tapi juga harus mempertimbangkan postur panjang, otot yang padat mungkin ya, bulu yang mulus, dan warna yang bagus sesuai dengan kriteria saat perlombaan atau kontes. Kalau biasanya untuk mempush ini biasanya diberi pakan pabrikan yang kaya protein dan vitamin. Kemudian bagaimana solusinya ketika kita ingin mengembangkan entok yang bagus dengan pakan alternatif? Jadi solusi strateginya menurut saya bisa dikombinasikan ya pakan alternatif secara cerdas sekali lagi. Jadi agar entok jumbo itu tetap berkualitas, dan mungkin saya coba merumuskan sedikit ya terkait bagaimana strategi mengkombinasikan dua pakan ini. Jadi yang pertama tentu saja memilih pakan alternatif yang memiliki kualitas tinggi. Jadi gunakan bahan yang murah tapi kaya protein, vitamin dan mineral. Misalnya bekicot ya, cangkang bekicot ini kan cukup tinggi protein dan sumber kalsium. Bekicot mas. Kemudian ampas tahu, nasi aking, bekatul itu untuk kebutuhan karbohidratnya. Kemudian ada bisa dikasih daun pepaya, daun singkong, daun kelor, itu yang kaya vitamin atau mineral, itu untuk penampilan bulu gitu ya. Ada juga diberi ikan runcah, ikan asin halus, tambahan protein hewani yang murah. Nah itu juga baik. Kulit telur tumbuk atau arang sekam itu juga memiliki kalsium. Ada banyak sekali pakan-pakan yang murah dan bisa didapatkan tanpa harus beli. Kemudian bisa juga menggunakan fermentasi atau proses pakan alternatif dengan EM4 atau ragi tape agar nutrisi itu bisa lebih mudah diserap dan entok lahap makan. Kemudian tambahkan suplemen atau ramuan herbal gitu ya, karena pakan alternatif itu belum tentu lengkap. Jadi bisa ditambahi vitamin A, D, atau vitamin E. Herbal seperti temulawak, kunyit, daun sirih, itu bisa digunakan dan sangat rekomen untuk membantu stamina dan antibodi. Terus kemudian harus diperhatikan juga ya proporsi atau frekuensi pakannya. Jadi kombinasi pakan tinggi protein seperti bekicot dan
dengan nasi aking, bekatul, dengan rasio seimbang itu cukup baik. Nah, jadi beri makan kalau umumnya 2 kali sehari dengan komposisi berbeda. Pagi fokus untuk protein, terus sorenya fokus untuk energi. Nah, yang paling penting juga adalah seleksi genetik ya. Seleksi genetik entok jumbo ini sangat penting selain pakan yang bagus, karena pakan bagus itu tidak akan maksimal jika genetiknya jelek. Jadi gunakan bibit jumbo yang unggul sejak awal. Jadi pilih entok jantan dan betina dari indukan panjang yang dan besar yang sesuai dengan apa namanya ya kriteria untuk perlombaan. Terus kemudian lakukan seleksi ketat anakan sejak kecil, sortir begitu ya, sehingga percepatan pertumbuhan, kemudian kekuatan kaki, leher dan lain-lainnya itu bisa sesuai seperti yang diharapkan. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah perawatan kandang dan penampilan. Jadi kandang harus dijaga, kalau bisa tetap selalu kering, tidak berbau, kadang dikasih pasir seperti di kandangnya Mbak Patna ini. Kemudian cukup ruang gerak ya agar postur terbentuk baik. Kadang penempatan pakan juga cukup menentukan, kalau bisa dipisahkan ya. Untuk tempat pakan dan tempat minumnya bisa dijauhkan supaya ada pergerakan, supaya tidak diam saja, yang kemudian nanti bisa menjadi obesitas begitu. Terus kalau memungkinkan mandikan, kalau bisa mandikan entok 2-3 hari ketika akan dikonteskan. Bisa juga dijemur pagi hari, terus kemudian membantu kesehatan bulu dan tubuh. Nah, intinya pakan alternatif itu bisa digunakan untuk entok jumbo kontes, asal kandungan nutrisinya tetap lengkap. Bisa diramu dan diberikan secara teratur dan higienis. Kemudian didukung dengan seleksi genetik ya, yang tepat dan perawatan kandang yang baik. Mungkin itu pertemuan kita hari ini, singkat saja. Kebetulan ada video atau gambar yang saya ambil di kandang Wijaya Farm ini. Agar tidak terbuang sia-sia, saya coba narasikan untuk pemahaman lebih lanjut, karena memang konteksnya kita memanajemen pakan itu supaya walaupun murah atau gratis bahkan, tapi entok tidak kemudian turun performanya, khususnya untuk kualitas jumbo, karena ini yang progres tentu saja penampilan dan lain-lainnya. Mungkin itu ya pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sejahtera dan Sulawesi. Salim dari Tom Sui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya bagi peternak kayak saya ya eman-eman ya Mas ya, kalau telur banyak gitu nggak fertil gitu. Jadi memang seorang peternak itu harus benar mengamati ternaknya begitu. Bisa dikatakan begitu. Treatment yang diberikan seperti Mbak Patna ini juga bahasanya apa ya, karena mengamati tingkah laku entok di sini ketika makan telur ini harus di treatment seperti apa, itu hanya peternak yang tahu. Dan memang harus dilakukan, karena tidak kemudian hanya biasanya beralasan dimakan ular nih kok habis. Ternyata entoknya sendiri yang makan. Nah, itu kan kalau nggak diamati nggak tahu lah. Ini Mbak Patna juga sudah mempraktekkan, dan ternyata di treatment menggunakan bekicot ini cukup efektif, dan rencana pemberiannya mungkin saat ini masih rutin ya, setiap hari. Nanti kemudian kalau sudah tidak makan telur bisa berhenti begitu ya? Berkurang pemberiannya. Berkurang pemberiannya. Jadi tapi selama sumber dayanya siputnya itu apa keongnya bekicot banyak ya tak carikan. Iya. Maksudnya ini kan bukan buat ngenyangin ya sebenarnya. Kalau ngenyangin kan tetap saya kasih pakan ya. Ya. Dan harus kreatif. Jadi Mbak Patna ini cukup kreatif ya, yang untuk manajemen pakannya, dan rencana katanya mau bikin azola juga. Nah, itu tapi belum tercukup ini. Mbak, ini kan sudah mulai melirik ke pakan alternatif nih. Apakah untuk pakan pokoknya cukup mahal atau apa begitu?
Kalau saya kebutuhan pemenuhan untuk kalau manusia itu asupan nutrisi gizinya begitu ya. Biar variatif gitu ya. Iya, jadi saya juga ternak maggot. Maggot juga tuh. Saya kalau pagi tak kasih maggot, itu juga sudah saya kasihkan maggot. Nanti tak kasih lihat. Kalau sore hari ini saya ngasihnya bekicot. Nah siang harapan saya nanti pakai azolla itu gantinya hijau-hijauan yang biasanya saya kasih daun-daunan. Karena konon katanya teman-teman yang sudah pakai azolla nih cukup mudah dikembangbiakan. Karena azolanya. Iya, katanya ya kalau saya lihat itu juga pernah lihat sih kayak teman itu dia nggak pakai air mengalir begitu ya, terus iya bisa hidup, terus cukup dengan tempat yang ibaratnya terpal begitu ataupun plastik UV begitu, terus pinggirnya juga bisa pakai asbes kalau mau lama begitu tahan ini ya, bisa pakai ini bambu dan sebagainya. Artinya kan masih mudah dan murah ya. Terus katanya sekilo itu awal bibit itu cuma 15.000. Nah maka saya tertarik pokoknya setiap ada pakan alternatif kok itu kiranya bergizi, kiranya untuk mencukupi kebutuhan asupan gizinya entok ya saya coba gitu. Dan tidak ngaruh terhadap entoknya ya, maksudnya kesehatannya tetap aman, terus produktivitasnya tetap tinggi, pertumbuhannya bagus, bisa lah dicoba begitu ya. Iya. Dan memang untuk pakan itu perlu berinovasi ya, begitu ya. Ya kayak kita aja makan memang harus ada variasinya kan Mas. Maksudnya makan gitu-gitu aja gitu. Dan yang jelas menyesuaikan lokasinya. Kalau pasokan makannya paling banyak apa? Mungkin kalau yang dekat sawah itu keong. Ini kalau teman-teman deket sawah mending keong. Kalau saya kan sini deket ini ya pohon-pohon pisang begitu. Jadi banyak banget ini namanya bekicot, ini banyak banget. Nggak perlu bahkan ini ada namanya pace mengkudu. Ini mengkudu ini juga saya cari nih. Ini geletakan saja nih. Nanti jadi saya setiap ada hal-hal yang mungkin sekiranya itu bagus dan ada di alam tak bawa pulang gitu. Ini mengkudu kan kalau manusia kan ini buat obat ini ya, kasih aja. Jadi memang pakem kandang itu suatu waktu bisa berubah. Buktinya ada polar, ada bekatul, itu kadang kalau menyesuaikan harga juga dan efeknya juga tidak terlalu yang penting penggantinya, ibaratnya kalau penggantinya polar ya betul, kalau penggantinya jagung mungkin kayak gini proteinnya begitu. Terus untuk kalsiumnya daripada beli kalek gitu pakai cangkang untuk bekicot begitu kan juga untuk menekan biaya atau kos pakan. Karena memang untuk ternak itu biasanya paling tinggi adalah kos pakannya. Makanya harus benar-benar. Nah, tapi memang tidak semua peternak berani gitu, karena memang ini juga mungkin dari kajian untuk peternakan itu umpamanya untuk pakan mentah itu kan juga mungkin ada positif negatifnya. Dan mungkin ini sudah dalam pertimbangan lah. Ya sebenarnya sudah dihitung sama Mbak. Sebenarnya saya kalau mau mencari bobot itu saya dan pakan itu cenderung kering ini Mas, pakai jagung giling. Tapi kok mahal gitu ya. Sampai sekarang itu saya juga masih nimbang-nimbang lagi gitu. Tapi begitu saya kasih yang seperti ini hijauan, terus ada protein seperti ini, paginya maggot, siangnya masih tetap racian, hampir sore itu tetap racian yang pakem, polar, ampas ketela sama konsentrasi sedikit. Ya kok bobotnya juga sudah mulai lumayan kelihatan dan saya timbang itu kok ya nggak jadi jagung giling gitu loh. Tadinya mau beralih jagung giling gitu, tapi kok mahal gitu. Terus telurnya juga banyak ya tentunya ya. Kalau protein kan untuk memacu telur. Iya, terus saya kok lihat ini yang di sana itu ada yang sampai 20. Terus kemarin temen tuh dari saya tak tanya Mas
berapa telurnya, 19, fertil nggak? Fertil katanya. Terus pakai apa? Sama Bu, makanannya sama, dan dia memang proteinnya keong gitu. Berarti kan hampir sama ya, bekicot dan keong itu tetap ngaruh lah menurut saya. Jadi itu ya alasannya kenapa untuk di kandang ini dikasih bekicot awalnya, karena memang ada unsur sentok indukan atau nggak tahu indukan atau pejantan yang makan telur. Nah, kemudian ini setelah di treatment ternyata berhasil, jadi tidak ada lagi entok yang makan apa? Telur. Ada juga yang dicariin kulit telur itu juga kalsium juga. Cuman karena di sini banyak bekicot, kemudian Mbak Fatna mencari, kemudian dikasihkan langsung seperti ini. Dulu malah sempat beli cangkang. Iya, dulu pernah beli cangkang itu untuk kebutuhan kalsiumnya. Ini nggak perlu beli, nyari sendiri. Kamu mondar-mandir nih, besar sekali ini. Oke Mbak Fatna, ini luar biasa untuk pertemuan kali ini. Saya juga memang mendadak ini datang ke sini sore sudah mulai gelap. Mungkin saat besok bisa disambung lagi. Terima kasih untuk informasinya. Terus ini masukan-masukan bagus ya, silahkan untuk sharing, diskusi di laman channel ini supaya bermanfaat. Terima kasih Mbak Fatna. Sama-sama ya.